1112 Warisan Sejati. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Dengan situasi suku He saat ini, haruskah aku ikut campur? Fang Yuan memikirkannya, ada banyak hal yang bisa dia lakukan di sini. Meskipun suku He adalah kekuatan super, bagian dari keluarga Huang Jin, mereka lemah di antara kekuatan super dataran utara. Selain itu, mereka dikepung di semua lini sekarang, mereka menghadapi seluruh dunia Gu Immortal dataran utara. Hasilnya jelas, suku He akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika mereka tidak mau menyerah, bagaimana satu suku bisa melawan seluruh dunia Gu Immortal? Kecuali mereka memiliki Gu Immortal peringkat 8 untuk membela mereka, tetapi suku He tidak memiliki orang seperti itu. 4 tetua tertinggi suku He dapat membentuk formasi pertempuran kuno Green City Rampage dan memiliki kekuatan pertempuran yang dapat bersaing dengan peringkat 8 sampai batas tertentu. Tetapi ini adalah satu-satunya kartu truf yang dimiliki suku He. Fang Yuan menjadi lebih tertarik saat dia memikirkannya. Baginya, situasinya sekarang kacau, semua orang ingin mendapatkan keuntungan dari suku He. Dalam situasi ini, dia pasti bisa mendapatkan sesuatu. Jangan lupa, Fang Yuan punya keuntungan besar, dia punya tawanan Gu Immortal, He Cheng. Gu Immortal He Cheng tidak seperti Gu Immortal suku He biasa. Dia punya wewenang, dia dipercaya oleh 4 tetua tertinggi. 4 tetua tertinggi suku He mengalami masalah saat menggunakan formasi pertempuran kuno Green City Rampage, menyebabkan mereka tidak bisa menjaga jarak satu sama lain, mereka hanya bisa menyerahkan sebagian wewenang. He Cheng adalah juru bicara mereka, dia mengatur urusan suku He, dan tahu dengan jelas tentang situasi di seluruh suku He. He Cheng ada di tangan Fang Yuan, dia tentu punya metode untuk mencari jiwa dan wasiat. Fang Yuan adalah Grandmaster jalur kebijaksanaan, He Cheng tidak bisa bertahan melawannya. Saat ini, Fang Yuan punya pengetahuan yang lebih jelas tentang suku He daripada suku Huang Jin yang mengincarnya. Dia tahu informasi yang lebih dalam dan lebih spesifik. Dengan dukungan intelnya, Fang Yuan punya keuntungan besar dibandingkan mereka. Di dalam suku He, ada satu hal utama yang menarik perhatian Fang Yuan. Itu adalah warisan sejati He Fan. He Fan dulunya adalah seorang Gu Immortal dari suku He, dia adalah orang yang terkenal dalam sejarah, tetapi dia sudah lama meninggal. Di masa lalu, He Fan mengolah jalur waktu, dia mencapai peringkat 8. Dia mengendalikan suku He dan menjadikannya penguasa saat itu cukup kuat bahkan di antara kekuatan super, itu adalah masa yang gemilang. Tetapi umurnya terbatas, setelah He Fan meninggal, suku He perlahan menjadi lebih lemah, sementara beberapa kekuatan super lainnya bangkit. Sebelum He Fan meninggal, dia meninggalkan warisan aslinya, tetapi tidak ada keturunan suku He yang dapat mewarisinya. Warisan sejati dari Gu Immortal peringkat 8, jika seseorang mewarisinya, mereka mungkin akan menjadi Gu Immortal peringkat 8 di masa depan. Jika suku He memiliki Gu Immortal peringkat 8, mereka tidak akan berada dalam situasi ini. Di dunia Gu Immortal peringkat 6 berada di bawah, Gu Immortal peringkat 7 berada di tengah, sementara peringkat 8 adalah petinggi. Jika suku He memiliki Gu Immortal peringkat 8, bahkan jika He Loulan adalah penyebab utama di balik kehancuran bangunan 88 yang sejati, mereka masih bisa menahannya. Keberadaan Gu Immortal peringkat 8 sangat penting untuk pencegahan kekuatan super terhadap yang lain. Bahkan jika Gu Immortal peringkat 8 ini harus menghadapi tekanan dari banyak Gu Immortal peringkat 8 lainnya, mereka paling-paling hanya perlu membayar harga yang sangat mahal dalam bentuk sumber daya dan kompensasi untuk melindungi suku. Situasi saat ini tidak seperti itu, suku He memiliki banyak Gu Immortal, tetapi mereka tidak dapat membela suku. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. He Fan, warisan sejati, Fang Yuan bergumam, matanya bersinar dalam. Dalam situasiku saat ini, rintangan terbesar adalah kehendak surga. Dan metode terkuat kehendak surga adalah malapetaka dan kesengsaraan. Setiap malapetaka dan kesengsaraan adalah pertaruhan, aku menjadi sasaran kehendak surga, itu terlalu berbahaya. Dan jarak antara setiap malapetaka adalah 2 bulan, ini terlalu pendek. Jika dia punya lebih banyak waktu, Fang Yuan bisa menghadapi malapetaka dan kesengsaraan setelah lebih banyak persiapan. Tetapi tubuh Fang Yuan, yang berasal dari janin abadi berdaulat, terlalu tidak masuk akal.
Keberadaannya menentang surga, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun, manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, Dewa Gu adalah makhluk yang sangat cerdas. Para pendahulu telah memikirkan banyak cara untuk menghadapi durasi pendek antara malapetaka dan kesengsaraan. Di antara mereka, yang paling populer adalah metode jalur waktu. Tanah Terberkati Langya melakukan ini. Leluhur rambut panjang pernah meminta seorang ahli jalur waktu yang hebat untuk memperlambat laju waktu di Tanah Terberkati Langya. Dengan cara ini, interval antara malapetaka dan kesengsaraan menjadi lebih panjang. Setelah leluhur rambut panjang meninggal, hal ini tertinggal. Hal ini memberi roh daratan Langya banyak waktu untuk mempersiapkan diri dan bersiap menghadapi semua malapetaka dan kesengsaraan. Saya tidak tahu Gu Immortal jalur waktu manapun. Bahkan jika saya pernah berhubungan dengan Tai Bai Yun Seng, dia tidak dapat memperlambat waktu di lubang abadi. Fang Yuan tahu tentang warisan Tai Bai Yun Seng, karena dia pernah mencari jiwa Tai Bai Yun Seng di Tanah Suci Istana Kekaisaran. Namun pada kenyataannya, tidak semua Gu Immortal jalur waktu memiliki metode untuk memperlambat waktu di lubang abadi. Tai Bai Yun Seng adalah contoh yang bagus. Bahkan jika aku mengetahui Gu Immortal jalur waktu tersebut, atau mendekati mereka sekarang, celah abadi kedaulatanku adalah rahasia yang sangat penting. Itu adalah masalah yang terlalu besar, bagaimana aku bisa memberitahu Gu Immortal jalur waktu manapun tentang hal itu. Sulit untuk mempercayai siapapun. Aku mungkin juga mengandalkan diriku sendiri. Jika aku bisa mendapatkan warisan sejati Hei Fan dan memperlambat waktu di celah abadiku, itu akan luar biasa. Warisan sejati jalur waktu biasa mungkin tidak memiliki metode untuk memperlambat waktu yang berlalu di celah abadi. Namun, warisan sejati Hei Fan luar biasa, itu ditinggalkan oleh Hei Fan peringkat 8. Dalam sejarah suku Hei, tercatat ketika Hei Fan masih hidup, dia telah memperlambat waktu di banyak celah abadi Gu Immortal suku Hei. Dengan cara ini, Gu Immortal suku Hei dapat menghadapi malapetaka dan kesengsaraan mereka dengan lebih mudah. Ada peluang keberhasilan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, jumlah Gu Immortal suku Hei melampaui kekuatan super lainnya. Dengan Dewa Abadi Gu peringkat 8 Hei Fan sebagai pencegah di dataran utara, dan dengan Dewa Abadi Gu peringkat 6 dan 7 yang tak terhitung jumlahnya di suku Hei, ini menciptakan masa kemakmuran yang gemilang dalam sejarah suku Hei. Fang Yuan tahu dengan jelas tentang sejarah suku Hei melalui Hei Cheng yang ditawan. Penyihir langit berkobar juga tahu tentang ini. Dia mengalami cedera jalur waktu, itu membuat laju waktu berlalu sangat cepat baginya, dia harus menjadi zombie abadi. Untuk menyembuhkan lukanya, penyihir langit berkobar membentuk sebuah rencana, mengirim saudara perempuannya Susian Er ke suku Hei, berusaha untuk mendapatkan warisan sejati Hei Fan dan menyembuhkannya. Sebaliknya, saudara perempuannya jatuh cinta pada Hei Cheng dan melahirkan Hei Loulan. Itu menjadi kisah cinta dan kebencian. Singkatnya, selama Fang Yuan bisa mendapatkan warisan sejati Hei Fan, dia bisa memperlambat laju waktu di bukaan abadinya. Begitu laju waktu di bukaan abadinya melambat, keadaan Fang Yuan akan berubah drastis. Meskipun waktu yang lebih lambat berarti produksi sumber daya juga akan lebih lambat, dan level kultivasinya juga akan meningkat lebih lambat, hal itu menstabilkan situasi. Tekanan dan kesulitan Fang Yuan dalam berkultivasi akan lebih rendah dengan margin yang besar. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Warisan sejati Hei Fan, Fang Yuan menjadi lebih tertarik saat dia memikirkannya. Baginya, ini adalah cara penting untuk keluar dari situasinya. Jika aku ingin pergi ke suku Hei, berpartisipasi dalam pertempuran yang kacau ini, ada banyak cara untuk melakukannya. Informasi berharga ini adalah keuntungan pertamaku. Kedua, aku memiliki Gu abadi batas gelap untuk menyembunyikan auraku, kehendak surga tidak dapat menemukanku. Dan ketiga, aku memiliki wajah yang dikenal dan mengubah bentuk Gu abadi untuk menyamarkan diriku, aku dapat berbaur dengan kelompok kacau yang bergerak masuk. Haruskah aku pergi? Fang Yuan memikirkannya, dia memutuskan untuk mengamati dari pinggir, dia tidak langsung pergi. Situasi di suku Hei sekarang terlalu kacau. Jalan lurus, jalan iblis, bahkan para dewa tunggal ikut serta dalam penyerbuan. Pemandangannya kacau, banyak ahli bergerak ke sana kemari, muncul terus-menerus. Di antara para dewa Gu peringkat 6, ada dewa Gu tingkat bawah seperti Old Lu, dan juga dewa Gu biasa seperti King Xuanzi, bahkan ada Zuozan, dewa-dewa Tiandu, Si Ho, dan para ahli lainnya.
Di antara para ahli Dewa Gu peringkat 7, ada cendekiawan tak terkekang dan Pisuihan. Menurut beberapa rumor yang samar-samar, sepertinya Dewa Surgawi Bai Zhu dan leluhur tua Sue Hu juga aktif dalam hal ini. Fang Yuan melihat situasinya, waktunya belum tepat. Ini baru permulaan, banyak kekuatan dan Dewa Gu mengambil alih poin sumber daya suku Hei. Para Dewa Gu ini masih jauh dari mencapai markas. Semua jenis kekuatan saling membatasi, itu sangat kacau. Banyak orang bangkit dan bertarung, mereka bersaing untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan sumber daya. Jika Fang Yuan pergi sekarang, dia akan terlibat, tidak peduli siapa yang dia sembunyikan. Dan perlindungan Dark Limit Immortal Gu hanya bertahan sebentar, tidak bisa digunakan lama. Dan yang terpenting, ada kehendak surga. Kehendak surga dapat membuat pengaturan terhadap Fang Yuan. Apa yang diketahui kehendak surga? Kehendak surga ada di dalam Spring Autumn Cicada, dengan Spring Autumn Cicada di sekitar Fang Yuan, kehendak surga mungkin mengetahui rencananya sebelumnya. Selama transaksi dengan Six Hair, Shadow Sect telah memberitahu Fang Yuan, kehendak surga sangat luas, ada di mana-mana. Kehendak surga meliputi area 5 wilayah dan 2 surga, ini adalah keuntungan besar, ia mengetahui banyak informasi dan rahasia. Karena banyak alasan, Fang Yuan tidak bisa bertindak sembarangan. Dia memutuskan untuk menunggu sampai situasi suku Hei menjadi lebih jelas, begitu dia bisa melihat situasinya dengan jelas, dia akan dapat mengambil tindakan. Kuncinya masih satu kata, kecepatan. Mengumpulkan kekuatan, dan menyerang dengan segera, sebelum pergi dengan cepat. Tidak ada taktik yang lebih baik. Fang Yuan menunggu dengan sabar, menggunakan Sekte Langya, dia bisa mendapatkan informasi tentang dunia luar. Hari-hari berlalu. Pertempuran yang melibatkan suku Hei terus memburuk. Banyak Dewa Gu terlibat, beberapa menang sementara yang lain kalah, banyak sekali rencana jahat digunakan, itu seperti spiral besar, dan spiral ini meluas, menyedot lebih banyak orang. Pada tingkat ini, spiral menjadi kacau dan tak terkendali. Banyak pembudidaya terpencil tidak dapat menahan godaan, mereka muncul. Ada juga orang-orang seperti Fang Yuan, yang menunggu waktu. Beberapa hari kemudian, di Myriad Bean Garden. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi pihak lain bersembunyi di dalam lubang abadi, tidak ada hasil. Dewa Gu jalur kebijaksanaan Tian Xiaxin mendesah, menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya. Begitukah, kekecewaan tidak dapat disembunyikan di wajah Cudu. Tetapi, aku telah memperoleh beberapa keuntungan lain. Tian Xiaxin tiba-tiba berkata, "Oh, apa maksudmu, Saudara Tian?" Cudu bingung. Seketika, dia melihat bahwa Tian Xiaxin mengembalikan Dewa Gu pedang terbang kepadanya. Dia menunjuk ke Dewa Gu dan berkata, "Dewa Gu pedang terbang ini tidak sederhana. Ada lencana yang tertinggal di Gu ini. Aku telah menguraikan lencana ini, itu adalah kunci warisan sejati seorang abadi." "Apa, ada hal seperti itu?" Cudu terkejut, dia sangat tertarik, apakah ini warisan sejati jalur pedang dari Dewa Pedang Boking? Tidak. Mendengar tebakan Cudu, Dewa Gu jalur kebijaksanaan Tian Xiaxin menggelengkan kepalanya. Lambang ini dibuat dari metode jalur informasi. Menurut deduksiku, itu adalah warisan sejati jalur informasi. Namun, lokasi warisan sejati itu bukan di dataran utara, melainkan di Laut Timur. Laut Timur, warisan sejati jalur informasi. Cudu mengerutkan kening, harapannya turun drastis. Jika itu adalah warisan sejati jalur pedang, kecil kemungkinan dia akan mengolahnya. Alasannya sederhana, dia mengolah jalur kekuatan, fondasinya dalam tanda dao jalur kekuatan sangat dalam, sulit baginya untuk mengolah jalur lain. Namun, jalur pedang memiliki kekuatan serangan yang kuat, dan karena catatan sejarah dari Yang Mulia Abadi Palsu, Boking yang legendaris, Cudu menjadi sangat penasaran. Saat dia mendengar jalur informasi, rasa penasarannya memudar. Cudu adalah karakter yang sangat berbakat yang secara alami mengetahui keuntungan jalur informasi untuk kultivasinya, tetapi dia terus terang dan memiliki ambisi besar, dia lebih menyukai metode serangan yang kuat. Dia dikenal sebagai dewa penguasa, ada pepatah, yang ada hanya nama yang salah, bukan gelar yang salah. Cudu tentu saja tidak bisa mengolah jalur pedang atau jalur informasi. Di dunia ini, di masa lalu, sekarang, dan masa depan, Fang Yuan adalah satu-satunya yang bisa mengolah semua jalur. Jika Dewa Gu lainnya ingin mengolah jalur kedua, mereka perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Kecuali ada situasi khusus,
atau jika mereka memiliki Dewa Gu yang patut dicontoh, kebanyakan tidak akan melakukan hal seperti ini dengan kerugian besar, itu tidak bijaksana. Melihat ekspresi Chudu, Tian Xiaxin tahu apa yang dipikirkannya, dia dengan cepat menjelaskan, Saudara Chu, jangan meremehkan lambang ini. Menurut deduksi saya, ini diukir pada Dewa Gu pedang terbang di kemudian hari. Metode jalur informasi seperti itu tidak pernah terdengar, itu membuka mata, ini jelas tidak biasa. Ekspresi Chudu menjadi serius. Setelah diingatkan, dia merasa bahwa kata-kata Tian Xiaxin sangat masuk akal. Jika ukiran itu dilakukan pada batu atau dinding biasa, itu normal. Namun, hal itu dilakukan pada cacing gu, itu sangat langka. Dan ini adalah gu abadi pedang terbang, gu jalur pedang tingkat 7. Manusia adalah roh semua makhluk, gu adalah esensi langit dan bumi. Ketika gu abadi berkultivasi dan mengalami kesengsaraan, mereka akan memperoleh lebih banyak tanda Dao di tubuh mereka. Sementara itu, gu abadi adalah pecahan yang terbuat dari tanda Dao. Tanda Dao dari jalur yang berbeda akan saling bertentangan dan bertentangan. Lambang jalur informasi ini memiliki jejak tanda Dao jalur informasi di dalamnya, tetapi dapat diukir pada wadah tanda Dao jalur pedang, dan disimpan untuk waktu yang lama. Ini seperti kapal yang mengapung di laut, tidak tergerak oleh semua arus di sekitarnya. Dalam hal ini, metode jalur informasi sungguh luar biasa. Saudara Chu, bisakah saya bernegosiasi dengan Anda? Tian Xiaxin tiba-tiba bertanya. Chudu tersenyum tipis, dia bukan seorang dewa gu jalur kebijaksanaan, tetapi dia mengerti apa yang akan dikatakan Tian Xiaxin. Chudu melambaikan tangannya, menyela Tian Xiaxin, berkata, Saudara Tian, tolong jangan salahkan saya. Dewa gu pedang terbang ini bukan milik saya sejak awal, itu milik teman saya. Teman saya telah hilang, jadi saya khawatir dan ingin menyimpulkan lokasinya. Kesempatan pada Dewa Gu ini juga miliknya. Deduksi Dewa Gu jalur kebijaksanaan tidak datang begitu saja, mereka membutuhkan petunjuk. Semakin banyak petunjuk, semakin mudah deduksi dapat dilakukan. Dengan demikian, para Dewa Gu jalur kebijaksanaan seringkali memiliki keinginan besar terhadap metode jalur informasi. Tian Xiaxin awalnya tidak tertarik pada sebagian besar metode jalur informasi, karena ia mewarisi warisan jalur kebijaksanaan yang luar biasa dari Dewa Tua Tian Yuan, ia memiliki standar yang sangat tinggi. Namun karena warisan sejati jalur informasi ini memiliki kualitas yang terlalu tinggi, bahkan seorang Dewa Gu yang pendiam seperti dirinya pun tertarik. Begitu, aku terlalu tiba-tiba. Mendengar penolakan Chudu, Tian Xiaxin merasa sedih. Tetapi ia tetap mengembalikan Dewa Gu pedang terbang kepada Chudu. Dewa Gu jalur pedang peringkat 7 ini digunakan untuk menyimpulkan petunjuk, itu bukan pembayaran atas jasanya. Tentu saja, Chudu meminta Tian Xiaxin untuk membuat pengurangan untuknya, ia membayar harga yang mahal. Pengurangan itu tidak berhasil, menurut aturan, aku hanya akan mengambil setengah dari pembayaran. Tian Xiaxin menatap Dewa Gu pedang terbang di tangan Chudu dengan penuh kerinduan. Ia mendesah dan mengatakan ini. Chudu menggelengkan kepalanya, tertawa, tidak perlu, meskipun tujuanku tidak tercapai, itu bukan hal yang sia-sia. Saudara Tian memang adalah Dewa Gu jalur kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara, itu sepadan dengan harganya. Aku akan pergi. Chudu adalah dewa dominasi, tetapi dia bukan orang yang gegabah dan tidak memiliki keterampilan interpersonal. Tian Xiaxin adalah salah satu dari sedikit ahli jalur kebijaksanaan di dataran utara, dia mungkin akan membutuhkan bantuannya lagi di masa depan, bagaimana mungkin Chudu memperburuk hubungan mereka. Ini, Tian Xiaxin ragu-ragu. Tetapi Chudu sudah pergi, dia melakukan semuanya dengan cepat dan tegas, dia pergi tanpa ragu-ragu. Ketika dia pergi, dia cukup bahagia. Pedang terbang Gu abadi peringkat 7 sudah sangat berharga. Sekarang karena pedang itu juga memiliki petunjuk jalur informasi tentang warisan sejati, Chudu merasa bahwa Fang Yuan tidak akan pernah menyerah. Dengan cara ini, dia punya cara untuk menekan Fang Yuan. Aku harus mendapatkan metode untuk menarik makna sejati Reckless Savage apapun yang terjadi. Chudu merasakan api menyala di dalam dirinya. Tian Xiaxin melihat Chudu pergi, dia mendesah tak berdaya. Jika itu orang lain, dia mungkin akan mengambilnya. Tapi itu adalah dewa dominasi. Chudu hanya mengolah jalur kekuatan, sementara Tian Xiaxin mengolah jalur kebijaksanaan, tetapi Tian Xiaxin tidak memiliki keberanian untuk bersekongkol melawan Chudu. Jalur kekuatan menurun seperti matahari terbenam,
sementara jalur kebijaksanaan sangat berharga dan langka. Namun sepanjang sejarah, tidak ada jalur terkuat, hanya Dewa Gu terkuat, tidak ada jalur atau cacing Gu yang bisa dikenal sebagai yang terkuat. Manusia adalah roh semua makhluk hidup, Gu adalah esensi langit dan bumi. Bagi manusia, cacing Gu hanyalah alat. Waktu berlalu, keributan di dataran utara semakin intensif. Jaring di sekitar suku Hei mulai mengencang. Seperti yang diprediksi Fang Yuan, suku Hei melawan seluruh dunia Gu Immortal dataran utara, bagaimana mereka bisa menang? Meskipun Gu Immortal suku Hei melawan dengan kuat, mereka tetap kalah sedikit demi sedikit, tanpa harapan untuk menang. Aura darah yang kuat menarik semakin banyak hiu lapar yang mengejar aset besar suku Hei. Markas besar suku Hei, tanah terberkati Iron Eagle. Saat ini, Gu Immortal suku Hei berkumpul, ada suasana yang suram. 4 tetua tertinggi Hei Cheng duduk di posisi tertinggi. Hei Cheng ditangkap oleh Fang Yuan, teman baiknya Hei Bai terluka. 6 Gu Immortal suku Hei lainnya semuanya peringkat 6. Suasananya berat, suku ini menghadapi bencana, kita semua adalah pilar yang menopang suku Hei. Mari kita bicarakan, bagaimana kita bisa bertahan dari krisis ini. Tetua tertinggi pertama memulai, memecah keheningan. Namun, Gu Immortal suku Hei hanya saling memandang, tidak ada yang mengatakan apapun. Ini bukan pertemuan pertama. Dalam pertemuan sebelumnya, mereka berpartisipasi secara aktif. Beberapa menyarankan agar mereka melawan dengan keras, mereka harus menghukum dan mengalahkan semua orang yang mencoba melanggar hak milik suku Hei. Tentu saja, tujuan mereka adalah untuk mencapai perdamaian. Perdamaian hanya dapat diperoleh setelah bertarung. Para dewa Gu suku Hei tidak bodoh, mereka tahu ini. Sayangnya, meskipun mereka memahami hal ini, para dewa Gu suku Hei tidak dapat menandingi begitu banyak musuh. Meskipun mereka melawan, mereka dipaksa mundur. Hampir semua dewa Gu suku Hei terluka sekarang, bahkan satu Gu Immortal peringkat 6 pun tewas. Tetua tertinggi kedua menghela napas, jika bukan karena kecelakaan yang terjadi saat kita menggunakan Green City Amukan, yang menyebabkan kita tidak dapat berpisah, situasinya akan jauh lebih baik sekarang. Suku Hei menguasai banyak sumber daya, tetapi Gu Immortal suku Hei sedikit jumlahnya, dan kebanyakan dari mereka adalah peringkat 6. Melawan pasukan penyerang, suku Hei terlalu lemah, dan memiliki sedikit kekuatan tempur, mereka tidak dapat mengendalikan situasi. Itu semua karena Hei Cheng. Orang ini adalah pendosa suku kita. Putrinya yang menyebabkan kekacauan ini. Dia bahkan kehilangan penjara gelap rumah Gu abadi kita, dia benar-benar pantas mati tanpa belas kasihan. Seorang Gu Immortal suku Hei memarahi dengan marah. Memang, Hei Cheng adalah pendosa yang keji. Seketika, Gu Immortal suku Hei berbicara dengan gelisah. Hei Cheng kehilangan penjara gelap rumah Gu abadi, itu benar-benar kesalahan besar. Kalau tidak, dengan penjara gelap dan Green City Amukan keempat tetua, situasinya tidak akan seburuk ini. Tetua tertinggi pertama terdiam. Penjara gelap awalnya miliknya, dia telah meminjamkannya kepada Hei Cheng. Hei Cheng adalah orang yang kehilangan penjara kegelapan, tetua tertinggi pertama juga harus disalahkan karena mempercayai orang yang salah. Pada waktu-waktu biasa, 4 tetua tertinggi teratas sangat mempercayai Hei Cheng, yang memungkinkannya untuk mengelola masalah-masalah di suku tersebut. Kritik dan omelan dari para dewa Gu suku Hei juga samar-samar mengungkapkan ketidaksenangan mereka terhadap 4 tetua tertinggi, tetapi mereka tidak dapat mengatakannya secara langsung. Setelah beberapa saat, tetua tertinggi ketiga tidak tahan lagi, dia berkata, "Cukup, pada titik ini, masalah telah terjadi, apa yang bisa dilakukan kutukan? Kita sedang dalam krisis sekarang, jika kutukan dapat menyelamatkan kita, saya akan melakukannya sejak lama. Kita semua adalah anggota suku Hei dengan garis keturunan yang sama, jika suku ini musnah, tidak ada dari kita yang akan selamat. Kalian semua harus tahu ini." Begitu dia mengatakan itu, omelan itu berhenti. Tetua tertinggi keempat terbatuk, mengenai situasi kita saat ini, jika ada yang punya masukan, kalian dapat menyebutkannya. Para dewa itu terdiam, perbedaan kekuatan terlalu besar, tidak ada strategi yang efektif. Saya punya sesuatu untuk dikatakan. Pada titik ini, seorang Gu Immortal peringkat 6 berbicara. Semua orang melihat ke atas, itu adalah Hei Bai. Dewa abadi ini mengolah jalur kayu, ia memiliki tingkat kultivasi peringkat 6, ketika ia masih muda,
ia dikenal sebagai manusia batu suku Hei. Ia adalah seorang pria yang tidak banyak bicara. Biasanya, ia dekat dengan Hei Cheng. Mereka memiliki persahabatan yang mendalam. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik untuk berkunjung. Bicaralah, kami mendengarkan. Aku ingin melihat ide bagus apa yang kau miliki, Hei Bai. Para Gu Immortal berbicara dengan nada dingin. Mereka membenci Hei Cheng. Kebencian itu juga meluas ke Hei Bai. Ekspresi Hei Bai tidak berubah. Dia seperti batu, berkata dengan sungguh-sungguh, dalam situasi ini, aku tidak perlu banyak bicara, kalian semua sudah mengetahuinya. Tidak hanya Gu Immortal jalur lurus dan jalur iblis, bahkan para Immortal tunggal datang untuk mendapatkan bagian. Satu-satunya alasan untuk ini adalah karena keuntungan. Semua orang menendang orang yang terpuruk, kelangsungan hidup suku kita adalah yang terpenting. Selama kita bertahan hidup, baik itu sumber daya, keuntungan, atau reputasi, itu semua adalah hal yang dapat kita serahkan. Kalian ingin kami menyerah? Suku kita memiliki pengkhianat seperti Hei Loulan dan Hei Cheng, tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran juga hancur. Apakah kalian pikir keluarga Huang Jin akan membiarkan kita pergi? Beberapa Gu Immortal segera mengejek dan mencibir. Hei Bai menggelengkan kepalanya, suku Huang Jin tidak akan membiarkan kita pergi. Tetapi ada satu orang di dataran utara sekarang yang dapat membantu suku Hei kita lolos dari krisis ini. Siapa? Hei Bai menyebut sebuah nama. Para Immortal mendengar ini dan semuanya terkejut. Catatan penulis, tebak siapa matahari mulai terbenam. Ada cahaya indah di cakrawala, bersinar seperti api, memperlihatkan pemandangan yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup, ladang gandum keemasan bergoyang. Ini adalah ladang gandum yang diolah suku Hei dengan sangat hati-hati. Benar-benar besar dan megah. Dewa Gulu King Ming melayang di udara sambil melihat ke bawah, berkata dengan jelas. Suku Hei telah menanam gandum dalam jumlah besar di sini. Gandum ini dikenal sebagai gandum emas, matang setiap 2 tahun sekali, tetapi tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Itu adalah jenis logam, yang disebut saripati logam. Tempat ini awalnya adalah tanah tandus yang tandus. Karena kandungan mineralnya terlalu tinggi, bahkan menyebabkan terbentuknya tambang, tidak ada tanaman yang tumbuh di sini. Suku Hei menanam gandum emas ini, memanfaatkannya untuk menggali sumber daya di sini. Mereka telah meluangkan banyak waktu dan upaya untuk proyek tersebut. Dengan demikian, ladang gandum ini membentuk area yang sangat luas. Meskipun Lu Qingming sekarang berada di udara, dia tidak dapat melihat batas-batas ladang ini. Ada orang lain di samping Lu Qingming. Namanya Su Guang, seorang dewa Gu jalur cahaya. Dia menatap ladang gandum di bawahnya dengan penuh semangat. Ladang gandum suku Hei terkenal di dataran utara. Setiap kali dipanen, setidaknya diperoleh 500.000 kilogram saripati logam. Saripati logam merupakan sumber pendapatan yang sangat besar di suku Hei. Meskipun saripati logam merupakan material fana peringkat 5, kita tidak banyak menggunakannya, tetapi dapat dijual dalam jumlah besar dengan harga yang bagus. Lu Qingming tersenyum sebelum mengangguk, layak untuk diambil. Saya menghimbau kalian berdua untuk tidak bersikap bodoh, suku Guan saya mengambil ini. Sosok muncul bersama suara itu, berdiri di depan Lu Qingming dan Su Guang. Dia memiliki ekspresi tegas, dia memancarkan niat bertarung yang kuat, mata ketiga di dahinya sangat menarik perhatian. Lu Qingming dan Su Guang saling memandang, mencapai kesepakatan. Mereka telah merasakan bahwa ada aura dewa Gu lainnya di sini. Mereka berbicara sebelumnya tanpa mengambil tindakan fisik untuk memancing dewa Gu keluar. Jadi, dia adalah Guan Shen Zhao dari suku Guan. Lu Qingming berkata dengan sopan. 3 elit pengembara, aku pernah mendengar tentang kalian. Namun, setelah insiden Dong Fang Changfan, dewa Gu Han Dong sudah meninggal. Jika kalian mencoba bertindak dengan paksa, aku khawatir 3 elit pengembara akan benar-benar musnah hari ini. Guan Shen Zhao sama sekali tidak sopan. Dia adalah dewa Gu dari suku Guan. Suku Guan adalah kekuatan super, bagian dari keluarga Huang Jin. Dia cukup percaya diri. Su Guang tertawa, kalian berada di jalan yang benar, sementara kami bersaudara berada di jalan yang jahat. Yang benar dan yang jahat adalah pihak yang berseberangan. Akankah kita mundur sekarang? Kita harus berjuang dan menentukan pemenangnya. Guan Shen Zhao mendengus dingin, menyerang secara langsung. Seketika, aura abadi mengamuk, cahaya meledak,
kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit di langit. Dua sosok, satu besar dan satu kecil, terbang sejajar dengan tanah. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Kakek, kemana kita akan pergi? Yang lebih kecil hanya tampak seperti remaja, dia bertanya dengan ekspresi ingin tahu. Hehe, cucuku tersayang, kita akan pergi ke hutan Gusing Spring. Apakah kamu tahu tentang itu? Yang lebih besar adalah seorang dewa Gu yang tampak tua, dia mengenakan jubah kuning, lengan bajunya yang besar berkibar tertiup angin. Mata anak muda itu bergerak-gerak, hutan Gusing Spring adalah hutan pilar air yang terbentuk dari geyser bawah tanah. Dikatakan bahwa ada banyak cacing Gu jalur air dan jalur tanah di sana, itu adalah wilayah berharga suku Hei. Bagus, aku tidak mengajarimu dengan sia-sia. Cucuku tersayang, bukankah kau mengolah jalur air? Kita akan pergi ke hutan mata air Gusing sekarang, mari kita lihat apakah ada gufana jalur air yang kau inginkan. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin mendapatkan beberapa mata air, kita dapat menaruhnya di lubang abadiku. Saat kau menjadi abadi, aku akan mentransfer sumber daya ini kepadamu. Kata Dewa Gu tua itu. Anak muda itu menunjukkan ekspresi terima kasih, dia bertanya dengan cemas, kakek, kau hanya Dewa Gu peringkat 6 tingkat bawah. Bagaimana jika kau mati setelah memasuki wilayah suku Hei? Anak muda itu berbicara tanpa menahan diri, Dewa Gu tua itu tidak marah, dia tertawa saat menjelaskan kepada cucunya, lebih dari 10 hari yang lalu, Dewa Gu suku Hei telah kembali ke markas mereka. Saat ini, wilayah suku Hei lainnya tidak berpenghuni. Dewa Gu suku Hei tidak ada di sekitar, tetapi bagaimana dengan Dewa Gu lainnya? Bukankah kita mendengar bahwa iblis tua seperti Pisui Han juga ikut campur? Anak muda itu masih khawatir. Kau tidak mengerti. Gu Immortal tua itu yakin, meskipun Gusing Spring Forest adalah wilayah yang penting, dibandingkan dengan yang lain, itu masih kalah. Ahli seperti Pisui Han tidak akan mau datang ke sini. Kekuatan super terdekat di dekat suku Hei adalah suku Liu, suku Guan, dan suku Yao. Kita tidak bisa merebut sumber daya wilayah di dekat suku-suku ini. Mereka yang dekat dengan markas besar suku Hei juga tidak bisa disentuh. Harta karun penting itu adalah untuk diperebutkan oleh para ahli ini, bahkan jika kita menonton dari jauh, kita akan berada dalam bahaya. Mempertimbangkan hal ini, Gusing Spring Forest adalah pilihan yang paling aman dan paling bijaksana bagi kita. Jadi begitulah, anak muda itu menyadari, suara angin kencang, keduanya semakin dekat ke Gusing Spring Forest. Tiba-tiba, ekspresi Dewa Gu tua berubah, dia mendengar suara pertarungan sengit. Oh, tidak, ekspresi Dewa Gu tua itu tenggelam, dia dengan cepat terbang ke udara. Pada saat ini, matahari sudah tinggi di langit, memancarkan sinar terang yang menyala-nyala. Hutan mata air Gusing dapat dilihat oleh kakek dan cucunya, tetapi tempat itu sangat kacau. Hutan mata air Gusing yang tenang telah hancur, berantakan. Mata air menyembur kemana-mana, ledakan terjadi terus-menerus. Melihat ke sana, ada hampir 10 Dewa Gu dalam pertempuran. Seketika, keduanya saling memandang dengan getir. Mereka tahu, yang lain memiliki rencana yang sama dengan mereka. Ada banyak Dewa Gu tingkat bawah yang bijaksana. Di langit, awan gelap menjulang, hujan gerimis. Dua kelompok saling berhadapan di langit dataran biasa ini. Suku Guan dan suku Liu. Suku Guan memiliki 3 Dewa Gu, sementara suku Liu memiliki 2. Suasananya tidak berat, para pemimpin kedua belah pihak berbicara dengan hangat. Jika bukan karena cuaca, mereka mungkin terlihat seperti sedang mengadakan pesta teh. Tuan Tetua tertinggi ketiga, kita memiliki keuntungan, mengapa kita tidak menyerang dan menduduki tempat ini? Di suku Guan, Dewa Gu Guan Shenzhou tidak tahan dengan rasa frustrasinya, dia menyampaikan hal ini. Tetua tertinggi ketiga suku Guan sedang berbicara dengan pihak lain, tetapi dia juga menyampaikan kepada Guan Shenzhou, kamu bodoh. Apakah kamu lupa pelajaran beberapa hari yang lalu? Dengan menyerang secara gegabah, kamu menyebabkan kekacauan yang lebih besar, kita tidak dapat mempertahankan ladang gandum emas, Dewa Gu jalur iblis lainnya merebutnya. Sebuah pecahan surga merah kuno tersembunyi di tempat ini, itu sangat penting. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengincar lokasi ini? Tetapi suku Guan saya dan bahkan suku Liu masing-masing dapat dianggap memiliki setengah dari keuntungan teritorial lokal, dengan demikian, kita berdua bersaing untuk mendapatkannya. Pada saat ini,
kita tidak dapat bertindak gegabah dan menyerang tanpa alasan. Begitu kita melakukannya, kita akan kehilangan kendali atas situasi. Orang luar akan datang untuk mencuri hasil kerja keras kita. Guan Shenzhou dimarahi dengan keras, dia menunjukkan rasa malu di wajahnya saat dia berkata, "Tuan, Anda benar, saya terlalu gegabah." Laut Timur, di sebuah pulau bersama Ying Wuxie, Xinu, Hei Loulan, Tai Bai Yunseng, keempatnya muncul. Ini pulaunya. Ying Wuxie melihat sekeliling, menghembuskan napas. Fang Yuan, ini wilayah laut arus turbulen. Tai Bai Yunseng menebak, dia pernah berkeliaran di Laut Timur, dia bisa membedakan lokasi Laut Timur. Ying Wuxie tersenyum, benar sekali, Tuan telah memberi saya informasi tentang pangkalan rahasia ini, kita bisa beristirahat dan memulihkan diri di sini. Saat ini, dia masih menggunakan identitas Fang Yuan untuk menipu Tai Bai Yunseng. Di antara keempat Dewa Gu ini, Tai Bai Yunseng adalah satu-satunya yang tidak menyadari kebenarannya. Ying Wuxie berkehendak, setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya, berkata, "Ikuti aku." Seketika, suatu pengaturan tertentu diaktifkan di tempat ini. Bidang, penglihatan Hei Loulan dan yang lainnya berubah. Ketika mereka sadar kembali, mereka sudah berada di bawah pulau. Tempat ini adalah sebuah cekungan yang sebelumnya digali, sebuah istana 5 lantai yang indah berada tepat di depan mereka. Ini adalah rumah Gu abadi. Hei Loulan terkejut, sekte bayangan adalah kekuatan besar, ada pengaturan di kelima wilayah. Meskipun Gunung Yitian gagal, kekuatan yang tersisa tidak bisa diremehkan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan baginya. Ketiga dewa mengikuti Ying Wuxie, masuk ke dalam istana. Pintu istana terbuka sendiri, mengenali identitas Ying Wuxie dan menyambut pemiliknya. Ini, begitu banyak Gu abadi. Begitu mereka memasuki istana, Xinu dan Tai Bai Yunseng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ying Wuxie menjelaskan sambil tersenyum, daerah laut dengan arus yang bergolak merupakan lokasi yang sangat menguntungkan. Di sini terdapat kumpulan arus dunia yang mengalir, di antaranya terdapat anak sungai dari sungai waktu. Jadi, meskipun ini bukanlah tanah yang diberkati atau surga gua, tempat ini merupakan tempat yang langka untuk menyimpan harta karun di kelima wilayah. Sekte bayanganku telah menemukan anak sungai dari sungai waktu ini sejak lama, kami membuat pengaturan ini di pulau ini. Kami menggali bagian dalam pulau dan menempatkan rumah Gu abadi di sini, mengambil kekuatan dari sungai waktu untuk memurnikan Gu. Jadi, sesekali, Gu abadi memurnikan diri mereka sendiri. Tai Bai Yunseng sudah menebak, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jangan bilang, rumah Gu abadi ini adalah kolam penyesalan yang legendaris. Ying Wuxie mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya, ini hanya sebagian besar kolam penyesalan. Meskipun kami memiliki kemampuan kolam penyesalan yang paling hebat, aspek pemurnian Gu, serangan dan pertahanannya mengerikan. Setelah ditempatkan, ia tidak dapat dipindahkan. Tai Bai Yunseng mendengar ini dan gemetar karena kegembiraan, ada 3 kolam besar di dunia ini, kolam surgawi, kolam penyesalan, dan kolam anggur, ketiganya terkenal dalam sejarah 5 wilayah. Tak disangka aku bisa melihat kolam penyesalan hari ini. Hei Loulan kurang mendapat informasi. Dia memiliki lebih sedikit informasi mengenai jalur waktu dibandingkan dengan Tai Bai Yunseng. Dia bertanya, memurnikan Gu abadi sangatlah sulit. Kolam penyesalan ini hanyalah rumah Gu abadi. Ia dapat memurnikan begitu banyak Gu abadi sendirian. Ying Wuxie tersenyum dan menjelaskan, Regret Pool adalah rumah Gu abadi jalur waktu. Kemampuan penyempurnaan Gu-nya luar biasa sekaligus lemah. Ketika Gu abadi sekte bayangan berhasil menyempurnakan Gu abadi di sini, kami akan meninggalkan lencana. Ketika Gu abadi dihancurkan, Regret Pool dapat diaktifkan, menggunakan kekuatan anak sungai-sungai waktu dan lencana yang diawetkan untuk menyempurnakan Gu abadi lagi, tingkat keberhasilannya sekitar 50 hingga 60%. 50 hingga 60%. Hei Loulan terkejut dengan peluang keberhasilan yang sangat tinggi. Ada kekurangannya juga, setelah berhasil dalam penyempurnaan Gu, lencananya akan lenyap, Gu abadi harus mengisinya sendiri. Dan jika bukan karena anak sungai tersembunyi dari sungai waktu ini, akan terlalu sulit untuk mengaktifkan efek ini, tidak dapat digunakan banyak. Ying Wuxie menambahkan, Hei Loulan masih terkejut di wajahnya, dia menatap Gu abadi di depannya sambil mendesah, sangat tersentuh, meskipun begitu, itu sangat kuat. Ying Wuxie tertawa sambil mengangkat kepalanya, kita berada dalam situasi yang berbahaya,
kalian semua telah kehilangan Gu Abadi. Gu Abadi di sini adalah kompensasi, pilih apa yang kalian inginkan. Pasukan sisa Sekte Bayangan benar-benar tidak sederhana. Tepat di hadapan Hei, Loulan dan Tai Bai Yun Seng, ada lebih dari selusin Gu Abadi. Namun, melihat Gu Abadi ini, kegembiraan di wajah mereka berangsur-angsur memudar. Aku memiliki fisik bela diri sejati kekuatan hebat, tetapi tidak ada Gu Abadi jalur kekuatan di antara Gu Abadi ini. Hei Loulan menggelengkan kepalanya, katanya dengan nada menyesal. Fang Yuan, kau tahu bahwa aku mengolah jalur waktu, jika aku menggunakan Gu Abadi ini, Tai Bai Yun Seng berada dalam kondisi yang sama, tidak ada Gu Abadi jalur waktu di antara Gu Abadi ini. Sebagian besar Gu Abadi adalah jalur jiwa. Sinu terdiam, dia adalah Gu Abadi jalur bumi. Ada 2 Gu Abadi di sini yang merupakan jalur bumi, tetapi Gu Abadi aslinya masih ada. Ying Wuxie mengangguk, senyum di wajahnya tidak memudar. Dia tahu bahwa ini adalah Gu Abadi yang hancur selama pertempuran Gunung Yitian. Beberapa hari terakhir ini, kolam penyesalan rumah Gu Abadi telah aktif, menggunakan lambang yang tertinggal dan anak sungai dari sungai waktu untuk memurnikan Gu Abadi ini lagi. Jadi, sebagian besar dari mereka adalah jalur jiwa, ada yang jalur waktu, tetapi pemurniannya gagal. Sedangkan untuk Gu Abadi jalur kekuatan, tidak ada. Zombie abadi fisik bela diri sejati kekuatan besar itu, Dali, adalah seorang kultivator langka dari jalur kebijaksanaan dan kekuatan, tetapi ketika ia memurnikan Gu Abadi jalur kekuatan, Sekte Bayangan belum membangun kolam penyesalan, ia tidak meninggalkan lambang apapun untuk memurnikan Gu. Tidak masalah, kalian semua khawatir tentang tanda dao yang saling bertentangan, aku punya metode khusus untuk memungkinkan kalian mengolah jalur lain, tanpa membuatnya berbenturan dengan jalur utama kalian yang asli. Ada hal seperti itu. Tai Bai Yun Seng menatap dengan mata lebar yang hampir keluar. Wajah tanpa emosi Sinu juga telah berubah. Metode ini sama sekali tidak pernah terdengar. Hei Loulan menyipitkan matanya, ia curiga bahwa Ying Wuxie mencoba meningkatkan kendalinya atas mereka, ia merasa bahwa ini adalah sebuah rencana. Dia berkata, bagaimana mungkin ada sesuatu yang sebaik ini? Pasti ada sisi buruknya, dengan metode yang begitu istimewa, sisi buruknya pasti parah. Ying Wuxie tersenyum, saya jamin, tidak ada efek samping. Dia menatap Hei Loulan dalam-dalam, tatapannya menjadi lebih gelap. Dia memikirkan Fang Yuan, merasakan sedikit kesuraman. Dibandingkan dengan Gu Janin abadi yang berdaulat, apa yang begitu mengejutkan tentang memiliki 2 jalur yang tidak saling bertentangan? Sekte Bayangan telah meneliti dan menciptakan Gu Janin abadi yang berdaulat, itu dapat memungkinkan tanda dao dari semua jalur untuk hidup berdampingan tanpa ada konflik di antara mereka. Di dalam pintu kehidupan dan kematian, Spectral Soul telah melahap jiwa-jiwa dari para Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya, memperoleh sejumlah besar pengalaman kultivasi. Menggunakan 100.000 tahun untuk persiapan, ia telah mengangkat banyak jalan menuju Grandmaster Agung. Shadow Sect memiliki metode untuk mengolah 2 jalan sejak lama, itu adalah versi awal mereka. Pada keadaan akhirnya, itu adalah Gu Janin abadi yang berdaulat. Untuk memurnikan Gu Janin abadi yang berdaulat, Shadow Sect menghabiskan 100.000 tahun, menggunakan seluruh fondasi Shadow Sect dan Zombie Alliance, mereka bahkan harus melibatkan tubuh utama Spectral Soul agar berhasil. Tetapi bahkan rencana terbaik pun bisa gagal. Meskipun Gu Janin abadi yang berdaulat disempurnakan, pada saat-saat terakhir, Fang Yuan mengambil hasil kerja keras mereka. Gu Janin abadi yang berdaulat adalah Gu yang dapat dikonsumsi 1 kali, Fang Yuan telah menggunakannya, tidak ada Gu Janin abadi yang tersisa di dunia ini, secara teoritis itu dapat disempurnakan lagi. Namun, biaya dan risiko untuk memurnikan yang kedua terlalu tinggi, bahkan Ying Wuxie tidak memiliki keyakinan padanya. Dengan demikian, janin abadi yang berdaulat Gu pada dasarnya tidak akan pernah muncul lagi. Kecuali aku dapat menangkap Fang Yuan dan menggunakannya sebagai bahan abadi utama untuk memurnikannya kembali. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menghadapinya. Aku perlu meningkatkan kekuatanku, aku perlu mengumpulkan sisa pasukan di Laut Timur dan menyelamatkan tubuh utamaku terlebih dahulu. Ying Wuxie mendesah dalam hati, Sekte Bayangan dan Fang Yuan memiliki dendam yang harus diselesaikan, tetapi dia memiliki prioritasnya sendiri. Sekarang bukan saatnya untuk melawan Fang Yuan. Waktu berlalu dengan cepat. Dataran utara, tanah yang diberkati Langya. Sejak bencana duniawi kedua Fang Yuan,
lebih dari sebulan telah berlalu. Surga kuning harta karun masih belum terbuka, tidak ada perubahan. Rencana Fang Yuan untuk mengelola bukaan abadinya sangat terpengaruh, tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa mencoba berkultivasi sambil menyimpulkan, memusatkan perhatiannya pada pemandangan kacau di dataran utara, dia memperoleh informasi tentang situasi mengenai warisan sejati Heifan. Bencana duniawi terjadi setiap 2 bulan. Lebih dari sebulan telah berlalu, dalam waktu kurang dari sebulan, Fang Yuan akan menghadapi bencana duniawi ketiga. Waktu di dunia ini terus berlalu tanpa henti. Fang Yuan sudah bisa merasakan malapetaka ketiga. Yang membuat Fang Yuan khawatir adalah, malapetaka duniawi ketiga akan lebih berbahaya daripada yang kedua. Dan saat ini, kekuatannya tidak jauh lebih tinggi daripada saat malapetaka duniawi kedua. Jika aku bisa mendapatkan warisan sejati Heifan, aku mungkin bisa menggunakan Gu Abadi untuk memperlambat laju waktu di celah abadi. Dengan cara ini, bukan hanya bencana duniawi ketiga, bahkan terhadap bencana dan kesengsaraan di masa depan, aku akan memiliki keuntungan besar. Fang Yuan memperoleh banyak informasi dari Hei Cheng. Warisan sejati Heifan sangat mengesankan, itu berasal dari ahli hebat jalur waktu peringkat 8, Heifan. Jika dia bisa mendapatkan warisan sejati ini, dia akan bisa memasuki gua surga Heifan, tidak hanya bisa menjadi pemilik gua surga, dia bahkan bisa mendapatkan gua abadi jalur waktu di dalamnya. Banyak warisan sejati gua abadi hanya memiliki resep gua abadi dan jurus pembunuh abadi, mereka tidak memiliki gua abadi. Ini karena memberi makan gua abadi sangat sulit bagi mereka untuk hidup lama, dan diwariskan kepada penerus. Tetapi warisan sejati Heifan berbeda. Karena Gu abadi yang ditinggalkan Heifan masih berada di celah abadinya. Untuk pengelolaan ideal dari Immortal Aperture milik seorang Gu Immortal, persyaratan pertama adalah Immortal Aperture tersebut memenuhi kebutuhan nutrisi bagi Immortal Gu mereka. Gu Immortal seperti Heifan seperti Gu Immortal peringkat 8 Yao Huang di Northern Plains saat ini, pengelolaan Immortal Aperture miliknya sudah pasti ideal. Jika Fang Yuan bisa mendapatkan warisan sejati Heifan, kemampuannya akan meningkat drastis. Begitu ia memperlambat laju waktu di Immortal Aperture, situasi berbahaya itu akan terangkat sementara, atau bahkan teratasi sepenuhnya. Ia tidak akan berada dalam situasi saat ini, seperti sedang berjalan di atas tali, jika ia ceroboh, ia akan berakhir mati. Beberapa hari terakhir ini, berkat Lang Yasek, Fang Yuan memperoleh banyak informasi mengenai kekacauan di Northern Plains. Itu tidak berarti Lang Yasek ahli dalam mengumpulkan informasi. Justru sebaliknya, karena identitas Gu Immortal yang berbulu, mereka tidak bisa memperoleh informasi dengan mudah, jauh lebih rendah daripada mantan perilisan. Alasan utamanya adalah, kekacauan Northern Plains terlalu besar, seluruh dunia Northern Plains Gu Immortal terlibat. Konflik mereka dapat disembunyikan dari manusia biasa, tetapi bagi para dewa Gu, tidak ada yang dapat disembunyikan sama sekali. Banyak informasi yang tidak perlu diselidiki untuk ditemukan, semuanya tersedia secara terbuka. Meskipun Fang Yuan berada di tanah yang diberkati Lang Ya, dia sangat memperhatikan situasi ini. Suku Hei menanggung kesalahan yang terlalu besar, mereka berada dalam masa krisis, dengan risiko menghadapi pemusnahan. Jalan yang benar, jalan yang jahat, dan para dewa tunggal, ketiga faksi itu seperti serigala lapar yang menyerang mereka. Melihat peta Northern Plains, suku Hei berada di wilayah tenggara Northern Plains. Mereka memiliki wilayah yang sangat luas dan menguasai banyak sumber daya. Sumber daya ini menarik keserakahan banyak serigala. Awalnya, serigala-serigala ini masih bisa ditahan, tetapi dengan manfaat yang sangat besar yang menarik mereka, para dewa Gu jalur iblis mulai bertarung. Konflik antara yang benar dan yang jahat terus meningkat. Peristiwa penting adalah pertempuran antara Guan Shenzhou dan dua elit pengembara. Guan Shenzhou kalah jumlah, dua dewa Gu jalur iblis berhasil merebut ladang gandum emas. Setelah itu, sejumlah besar dewa Gu bergabung. Dengan dewa Gu jalur iblis seperti tiga elit pengembara, Old Lu, Half Moon Brutemaster, dan Zuo Zhan, mereka bersaing memperebutkan sumber daya suku Hei. Pemandangannya kacau, jalur yang benar terkejut oleh mereka. Hutan musim semi yang bercahaya dihadapkan dengan penjarahan yang merusak dalam situasi seperti itu. Ratusan tahun pengelolaan suku Hei menjadi sia-sia. Para dewa Gu jalur yang benar menjadi semakin waspada, mereka mulai berkoordinasi. Bahkan dengan bersaing memperebutkan dunia pecahan surga merah yang tak terlupakan, itu adalah sumber daya yang sangat penting,
tetapi mereka masih menahan diri dan tidak mengerahkan seluruh tenaga. Dunia Gu Immortal selalu dipimpin oleh jalan yang benar. Khususnya jalan yang benar di dataran utara, mereka semua adalah bagian dari keluarga Huang Jin, mereka memiliki asal yang sama. Gu Immortal jalur iblis kehilangan momentum mereka, tetapi segera, karena lebih dari separuh sumber daya dibagi di antara mereka, cendekiawan tak terkekang dan pisuihan, Gu Immortal peringkat 7 ini mulai muncul, menyebabkan gelombang kekacauan lainnya. Untuk pertama kalinya, jalur iblis mendorong kembali jalur yang benar. Pada awalnya, Gu Immortal suku Hei masih mempertahankan wilayah mereka, tetapi setelah mengalami beberapa kesulitan, mereka mengumpulkan sisa kekuatan pertempuran Gu Immortal mereka dan bersembunyi di dalam markas mereka, menolak untuk keluar. Ini tidak diragukan lagi menimbulkan kesombongan Gu Immortal jalur iblis. Selain itu, ada alasan lain. Seperti sebelumnya, leluhur tua Suehu telah mengalahkan Yao Huang dan Dewa Langit Baizu. Sebagai anggota jalur iblis, ia menjadi ahli teratas di dataran utara. Dan yang terpenting, runtuhnya bangunan 88 yang sejati menyebabkan Gu Abadi beterbangan secara acak. Sejumlah besar Gu Abadi jalur iblis dan pembudidaya tunggal mendapat manfaat. Setelah itu, Qin Bai Sheng mengadakan pelelangan, banyak Gu Abadi memperoleh Gu Abadi yang cocok dengan mereka, kekuatan pertempuran mereka meningkat drastis. Hal ini menyebabkan kekuatan seluruh jalur iblis dan pasukan kultivator tunggal meningkat, mereka mampu bersaing dengan jalur lurus sekarang. Aku menghancurkan 88 bangunan yang sejati dan tanah suci pengadilan kekaisaran, hanya dalam beberapa tahun, pengaruh ini menyebar ke seluruh dataran utara. Dataran utara saat ini sudah sangat berbeda dari 500 tahun kehidupanku sebelumnya. Fang Yuan mendesah dalam hati. Situasi di dataran utara telah berubah total karena dia. Daerah lain masih baik-baik saja, namun di dataran utara, Fang Yuan telah kehilangan sebagian besar keuntungan kelahiran kembalinya. Tentu saja, sejak dia tahu tentang kehendak surga, dia menjadi sangat curiga terhadap apa yang disebut keuntungan kelahiran kembalinya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Fang Yuan menunggu dengan sabar. Banyak sumber daya di suku Hei yang memikatnya. Namun dia tidak mengambil tindakan. Sumber daya terpenting di suku Hei adalah warisan sejati Hei Fan. Fang Yuan dapat melihat ini dengan jelas. Beberapa hari kemudian, akhirnya, Fang Yuan memperoleh informasi bahwa Dewa Gu Dataran Utara sedang menyerang markas besar suku Hei. Warisan sejati Hei Fan disembunyikan di markas besar suku Hei, saatnya bertindak. Fang Yuan segera pergi, dia sangat bertekad, menggunakan formasi transportasi untuk meninggalkan tanah terberkati Langya. Roh tanah Langya mendukung tindakannya. Karena ini adalah kesempatan yang baik untuk mengamati dunia Dewa Gu Dataran Utara, dan menyadari semua kekuatan masing-masing kekuatan, jika mereka beruntung, mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan. Roh tanah Langya tidak berani mengirim Dewa Gu berbulu sekte Langya, tetapi Fang Yuan adalah manusia dan dia sangat licik, orang yang sangat cocok untuk dituju. Fang Yuan melakukan hal yang sama lagi, saat dia muncul di dataran utara, dia menggunakan batas kegelapan, wajah yang dikenalnya, dan metode lain untuk menyembunyikan identitasnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan Dewa Pedang Pelarian dan Semburan Darah untuk bergerak cepat. Dia bergerak sangat cepat, dia tidak menemui masalah. Dewa Gu Dataran Utara sebagian besar berkumpul di markas besar suku Hei, ini memungkinkan Fang Yuan untuk bepergian tanpa hambatan. Tidak lama kemudian, markas besar suku Hei berada tepat di depannya. Hei Fan, warisan sejati, aku datang, Fang Yuan berpikir dalam hati, tetapi dia tidak menyangka bahwa surga kuning harta karun telah terbuka pada saat ini. Suasana semakin memanas. Pembukaan kembali surga kuning harta karun menyebabkan semua Dewa Gu yang menunggu dengan sabar meledak dengan antusias. Fang Yuan berhenti bergerak, dia menjadi sangat ragu apakah dia harus melanjutkan atau kembali. Dia menerima sepotong informasi yang berasal dari harta karun surga kuning. Fang Yuan membukanya dan melihatnya, itu berasal dari Cudu. 2 hari kemudian, langit biru dan awan putih, matahari bersinar terang di langit. Lingkungan sekitar berupa hamparan dataran luas, satu di antaranya memiliki penglihatan tanpa halangan. 2 Dewa Gu dari suku Yao melayang di udara, mereka tidak menyembunyikan diri, mereka menunjukkan diri mereka dengan percaya diri kepada semua orang. Seorang Dewa Gu wanita, Yao Ju, memiliki wajah bundar, dia tersenyum, cuaca hari ini bagus,
suasana hatiku menjadi lebih baik karenanya. Di sampingnya, Dewa Gu wanita lain dari suku Yao, Yao Zihan, juga mendesah, cuacanya bagus, suasana hati kami sedang baik, tetapi sebaliknya bagi suku Hei. Matanya bersinar dengan cahaya ungu, menatap ke bawah ke padang rumput kosong di bawahnya dengan penuh minat. Di sisi lain awan, ada dua Dewa Gu pria yang duduk. Keduanya berusia setengah baya, mereka memiliki janggut tebal, mereka mengenakan baju besi dan memiliki lengan yang terbuka, menonjol dengan otot-otot. Keduanya tidak mengenakan sepatu, dan celana mereka sangat pendek, hampir memperlihatkan lutut mereka. Satu-satunya perbedaan adalah, salah satu dari mereka berkulit hitam legam, sementara yang lain berkulit kuning tua. Ini adalah ciri khas dua anggota klan Huang Jin lainnya. Mereka adalah suku Meng. Meng Ji berkulit kuning tua, dia menatap kedua wanita abadi dari suku Yao sambil berkata, itu adalah Yao Zi. Han, matanya memancarkan cahaya ungu, itu karena jurus pamungkas suku Yao, mata giok ungu, sepasang mata ini dapat melihat menembus tanah-tanah suci dan gua-gua surga. Suku Yao memiliki kesadaran yang jelas tentang situasi di dalam tanah suci Iron Eagle. Meng Xi, di sisi lain, mendongak dan berseru, tidak masalah. Jika kita benar-benar bersaing, tinju kita akan berbicara. Sambil berkata demikian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah timur. Hanya untuk melihat aurora itu meledak di timur, cahaya keemasan terpancar saat istana yang indah terbang di atasnya. Suku Gong ada di sini. Mengesankan, mereka bahkan membawa rumah Gu abadi suku mereka, Aula Fajar Emas. Suku Gong sangat bertekad. Suku Gong selalu bertindak seperti ini. Mereka menekankan pada kemewahan, jangan pedulikan mereka. Gu Immortal jalur lurus berbicara. Sebagian besar perhatian mereka tertuju pada tanah terberkati elang besi. Tanah terberkati elang besi adalah markas besar suku Hei, itu adalah tanah terberkati publik, ditempatkan hanya di satu tempat kecil, jika pintu masuknya tidak terbuka, dunia luar tidak dapat mengamatinya. Kecuali mereka memiliki jurus pembunuh abadi yang mirip dengan mata giok ungu Yao Zihan. Gu Immortal jalur lurus menunggu dengan sabar. Menurut apa yang mereka ketahui, Gu Immortal jalur iblis telah bergabung dan menyerang. Ternyata, selama kekacauan di dataran utara ini, seorang ahli jalur iblis tingkat 7 bernama Huang Di telah ikut campur. Ia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan telah memperoleh warisan sejati dari seorang tokoh legendaris di dataran utara, ahli jalur bumi hebat di Lao. Ia memiliki metode untuk menyerang tanah yang diberkati. Karena tanah yang diberkati elang besi adalah tanah yang diberkati publik, tanah itu disatukan dan tidak memiliki pertahanan seperti tanah yang diberkati pada umumnya. Dewa Gu jalur iblis Huang Di keluar terlebih dahulu, membawa sekelompok pembudidaya iblis dan makhluk abadi tunggal untuk menyerang. Pada suatu saat, tanah yang diberkati elang besi pasti akan runtuh. Dengan begitu, tanah itu akan penuh dengan celah. Bahkan jika pintu masuknya tidak terbuka, Dewa Gu jalur lurus dapat masuk dengan bebas. Semuanya, saya, Gong Er, ingin mengundang semua orang untuk menyerang suku Hei bersama-sama. Di luar rumah Dewa Gu suku Gong, Aula Fajar Emas, seorang Dewa Gu tingkat 7 tua yang mengenakan jubah emas berbicara. Itu orang tua Gong Er, informasi kami benar, dia memang datang. Hehe, suku Gong ingin memimpin semua orang. Jika kita memasuki aula mereka, dia pasti akan menjadi pemimpin aliansi. Ini kebiasaan suku Gong. Namun, suku Gong membawa rumah Gu abadi mereka ke sini. Mereka memiliki kekuatan terkuat di antara kita anggota jalur lurus. Siapa yang begitu bodoh membiarkan suku Gong memimpin mereka? Para Dewa Gu jalur lurus mencibir dalam hati, tidak ada yang bergerak. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik untuk berkunjung. Suku Gong adalah suku Huang Jin, kekuatan super, para tetua tertinggi mereka memiliki ambisi besar, menginginkan suku Gong menjadi pemimpin jalur lurus. Namun, di antara suku Huang Jin, tidak ada yang akan tunduk satu sama lain. Sebelumnya, Yao Huang dan Dewa Surgawi Bai Zhu telah bekerja sama tetapi kalah dari leluhur tua Suehu. Dewa Gu peringkat 8 jalur lurus terakhir yang tersisa adalah Pangeran Feng Xian. Dia adalah anggota suku Gong. Suku Gong telah menyebarkan berita bahwa hanya Pangeran Feng Xian yang dapat menyaingi leluhur tua Suehu. Dengan demikian, mereka tumbuh dalam keberanian. Gong Er berdiri di depan rumah Gu abadi, ia berpikir bahwa ia akan diterima dengan baik oleh jalan yang benar,
tetapi setelah waktu yang lama, tidak ada yang bergerak. Bahkan tidak ada tanggapan atau pengakuan. Meskipun ia sudah tua dan berpengalaman, ekspresinya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi jelek. Para dewagu suku Baizu memberi salam kepada senior Gong Er. Pada saat ini, 3 dewagu terbang mendekati Gong Er. Di antara ketiganya, pemimpinnya adalah dewagu peringkat 7, sementara 2 lainnya adalah dewagu peringkat 6. Ketiga dewa itu rendah hati, mereka tersenyum dan memancarkan kehangatan. Ekspresi Gong Er menjadi tenang, dia merasa bahwa ketiga dewagu dari suku Baizu bersahabat, dan sekarang, dia bisa menyelamatkan mukanya, dengan cepat mengundang ketiga dewa ini ke Aula Fajar Emas. Para dewagu jalur lurus yang melihat ini memiliki ekspresi yang rumit. Karena suku Baizu bukan dari garis keturunan Huang Jin, mereka baru saja menjadi kekuatan super jalur lurus. Ini karena dewagu peringkat 8 yang terkenal, Dewa Surgawi Baizu. Dewa Surgawi Baizu adalah seorang kultivator tunggal, tetapi setelah runtuhnya tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran, dia melihat harapan untuk menciptakan kekuatan supernya sendiri. Di dataran utara saat ini, kekuatan super jalur lurus sebagian besar adalah suku Huang Jin. Untuk menjadi kekuatan super, Dewa Surgawi Baizu semakin dekat dalam hubungannya dengan Yao Huang, bekerja sama dengannya untuk menghadapi leluhur tua Suehu. Meskipun mereka kalah melawannya dalam pertarungan 2 lawan 1, tetapi tujuan Dewa Surgawi Baizu tercapai. Dia mendapatkan persahabatan Yao Huang, dan pengakuan suku Yao. Dewa Surgawi Baizu dapat menciptakan suku Baizu-nya dengan keturunan garis keturunannya. Semua dewagu dari suku Baizu dibesarkan di dalam gua surga Dewa Langit Baizu. Meskipun jumlah mereka sedikit, saat ini, selama pertempuran yang kacau di dataran utara, Dewa Langit Baizu mengirim 3 orang untuk berpartisipasi. Suku Baizu, dewagu dari suku Baizu ini sama liciknya dengan Dewa Langit Baizu. Kita memiliki sudut pandang yang berbeda dengan suku Gong, hal ini menyebabkan suku Baizu mendapatkan keuntungan sebagai gantinya. Dewagu jalur lurus sebagian besar merupakan bagian dari garis keturunan Huang Jin, mereka telah mendominasi dataran utara. Meskipun ada konflik internal di antara mereka, mereka lebih tahan terhadap orang luar, seperti suku Baizu. Sangat disayangkan bahwa suku Baizu dilindungi oleh Dewa Langit Baizu, kita tidak dapat menyentuh mereka. Meskipun begitu, kita memiliki banyak cara untuk menghadapi mereka, mereka ingin membangun kekuatan super di dataran utara. Tidak semudah itu. Seketika, para dewagu jalur lurus berkumpul dan berdiskusi tentang cara menghadapi suku Baizu. Ledakan, para makhluk abadi baru saja mulai berbicara, sebelum mereka melangkah lebih jauh, mereka mendengar ledakan keras. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke bawah, mereka melihat bahwa di padang rumput, ruang hancur seperti cermin yang pecah, pecahan-pecahan yang pecah menunjukkan hamparan pemandangan yang sangat luas. Pemandangan di dalam tanah terberkati Iron Eagle ditunjukkan di depan semua orang. Saat ini, gerakan mematikan seperti mata giok ungu tidak lagi diperlukan. Para makhluk abadi dapat melihat apa yang sedang terjadi. Semua perhatian para makhluk abadi jalur lurus tertarik. Di dalam tanah terberkati Iron Eagle, terjadi kekacauan. Sejumlah besar dewagu jalur iblis bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan harta karun suku Hei. Beberapa menjarah, beberapa bertarung dengan agresif. Kresek, petir menyambar kemana-mana, menyebabkan batu-batu pecah dan beterbangan. Banyak lubang dalam terbentuk, semuanya hangus menghitam. Dewa Tiandu diselimuti percikan api saat dia berteriak, rumput lentera di sini milikku, siapa yang berani bersaing? Denganku, Lutua dan yang lainnya saling memandang, mereka dapat melihat bahwa tatapan mereka dipenuhi dengan banyak kewaspadaan. Dewa Tiandu telah memperoleh 2 dewagu jalur petir, kekuatan tempurnya meningkat drastis, kita harus mundur. Benar, tempat ini dipenuhi dengan harta karun. Mengapa kita harus bersaing dengannya? Dewagu ini, tanpa kecuali, semuanya adalah dewagu tingkat 6 terbawah, mereka dengan cepat membahas masalah ini dan pergi. Di ujung lain, seekor elang mahkota besi binatang buas yang terpencil berteriak lemah, diinjak-injak oleh babi hutan. Ada jalur iblis Gu immortal di punggung babi hutan itu, dia kekar dan mengenakan baju besi, dia memegang sepasang palu perunggu sambil berkata dengan puas, kau hanya binatang rendahan. Kau berani menyerangku secara diam-diam. Mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba membeku, dia melihat ke arah timur. Seekor merak terbang di atasnya,
aura abadi terpancar saat berbicara dengan bahasa manusia yang jelas, Zuozan. Oh, itu peri Heruo. Ekspresi Zuozan berubah, dia tersenyum dan mencoba meninggalkan kesan yang baik padanya. Merak terbang abadi Heruo, jalur transformasi peringkat 6 Gu Immortal. Tukar binatang buas terpencil di bawah kakimu dengan milikku. Aku baru saja menangkap seekor kuda tanpa bayangan binatang buas terpencil. Heruo menyarankan. Mata Zuozan bersinar dengan cemerlang, dia dengan cepat mengangguk, tentu, mari kita tukar. Aku sangat bersedia untuk menyetujui permintaan peri, hehehe. Di ujung yang lain, angin saling terkait seperti pohon willow, itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Hembusan angin bertiup terus-menerus. Sosok turun dari langit, dia berkata dengan gelisah, tidak kusangka ada material abadi tingkat 7, angin giok hijau, di sini. Itu adalah ahli Gu abadi tingkat 7 Pisuihan. Saudara Pi, material abadi ini milikku, pergilah ke tempat lain. Sosok lain juga muncul, itu adalah seorang sarjana dengan sikap anggun dan elegan. Pupil mata Pisuihan mengecil, dia berkata dengan dingin, jadi itu kamu, sarjana bebas. Sarjana bebas tersenyum tenang, dia juga seorang ahli tingkat 7, reputasi dan kemampuannya tidak kalah dengan Pisuihan. Terakhir kali di Taikiyu, kita tidak memutuskan pemenang, mari bertarung sekarang. Pisuihan mengambil inisiatif untuk meminta pertarungan. Senyum Unvetered Scholar memudar, saya mendengar bahwa saudara Pi telah menciptakan jurus pembunuh abadi yang baru, izinkan saya melihatnya dengan saksama. Segala macam situasi tengah terjadi, para Dewa Gu jalur lurus tengah menyaksikan kejadian itu. Karena Dewa Gu jalur iblis Huangdi, para bajingan iblis ini memiliki inisiatif. Tidak perlu khawatir, tanah terberkati elang besi memiliki struktur khusus, tempat itu terkenal untuk memelihara elang mahkota besi binatang buas yang terpencil. Tanah di sana sempit, tetapi langitnya luas dan luas. Yang benar-benar berharga adalah sarang elang kayu berbentuk bola bundar itu. Hanya gerombolan. Para Dewa Gu suku Hei belum menunjukkan diri mereka, sumber daya inti bahkan belum ditemukan, tetapi mereka sudah bertarung di antara mereka sendiri. Para Dewa Gu jalur lurus siap menyerang. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh ditembak jatuh dengan kecepatan kilat, dia begitu cepat, dalam sekejap, dia memasuki tanah terberkati elang besi. Siapa dia? Dia memiliki kultivasi jalur pedang. Dia adalah junior dari suku Nian Er. Saya pikir namanya Nian Er Pingxi. Para Dewa Gu jalur lurus terkejut, orang ini telah disembunyikan, dia tidak berinteraksi dengan para dewa lainnya. Siapa itu? Di tanah yang diberkati, King Xuanzi merasakan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan berseru. Cahaya pedang menyambar dengan kecepatan yang luar biasa. King Xuanzi, dipenggal, orang yang membunuhmu, Nian Er Pingxi, cahaya pedang menyambar saat sebuah suara terdengar.